Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Farisa Sabrina dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutor dengan materi rekonsiliasi bank. Apakah kalian sudah siap? Yang pertama itu ada apa sih rekonsiliasi bank itu? Jadi rekonsiliasi bank itu proses membandingkan dan menyesuaikan catatan transaksi keuangan yang dicatat oleh perusahaan dengan catatan transaksi yang dicatat oleh bank. Singkatnya itu rekonsiliasi bank ini sebuah analisis atau pencatatan informasi atas perbedaan jumlah saldo antara penyesuaian laporan keuangan di akhir periode atau pembukuan. Dan penyebab adanya rekonsiliasi bank ini karena adanya perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Lalu selanjutnya itu di sini ada tujuan dari rekonsiliasi bank. Apa sih tujuan dari rekonsiliasi bank itu? Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa saldo rekening bank yang tercatat di dalam buku-buku akuntansi perusahaan sesuai dengan saldo yang tercatat oleh bank itu sendiri. Jadi tujuannya itu untuk merapikan laporan keuangan perusahaan sehingga menjadi lebih akurat serta mengetahui setiap pengeluaran dan penerimaan yang terjadi. Lalu selanjutnya itu mengapa sih rekonsiliasi itu diperlukan? Yang pertama itu memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Rekonsiliasi bank ini membantu memastikan bahwa catatan transaksi keuangan perusahaan sesuai dengan catatan yang ada di bank. Lalu dengan adanya melakukan rekonsiliasi bank secara rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan pencatatan, perbedaan, atau aktivitas yang mencurigakan. Akurasi dan keandalan laporan keuangan saat ini sangat penting bagi keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua itu ada mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Dalam proses rekonsiliasi, jika ada perbedaan antara catatan perusahaan dan catatan bank, hal ini dapat menjadi tanda adanya kesalahan pencatatan atau potensi kecurangan. Misalnya penarikan atau transaksi yang tidak diakui oleh perusahaan dapat ditemukan melalui rekonsiliasi bank. Dengan demikian, rekonsiliasi bank ini juga berfungsi sebagai alat deteksi awal untuk potensi kecurangan. Jadi, teman-teman, jadi yang ketiga itu ada mengelola arus, mengelola arus kas dengan lebih efisien. Dengan melakukan rekonsiliasi bank ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tercatat dengan benar dan sesuai dengan waktunya. Hal ini juga membantu mengoptimalkan manajemen arus kas perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghindari masalah seperti penalti, keterlambatan pembayaran, atau biaya tambahan yang tidak perlu dilakukan. Lalu yang keempat itu ada mencegah overdraft dan biaya tambahan. Jika ada kesalahan atau perbedaan yang tidak terdeteksi, perusahaan dapat berisiko mengalami overdraft atau saldo rekening bank yang negatif karena mengandalkan saldo yang sebenarnya berbeda dengan yang tercatat. Rekonsiliasi bank ini membantu mencegah overdraft dan biaya tambahan yang mungkin timbul akibat kesalahan administratif. Lalu yang terakhir itu meningkatkan transparansi. Jadi di rekonsiliasi bank ini merupakan apa ya salah satu langkah penting lah dalam proses pelaporan keuangan. Dengan melakukan rekonsiliasi bank ini juga secara teratur dan rutin, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasinya. Nah, transparansi ini penting untuk pemegang saham, pihak berkepentingan, dan potensi mitra bisnis. Lalu di sini ada langkah-langkah umum melakukan rekonsiliasi. Yang pertama itu peroleh laporan rekening bank. Dapatkan laporan bank bulanan yang berisi daftar semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada rekening bank.
Biasanya laporan ini berisi catatan setoran, penarikan, cek yang diuangkan, biaya bank, dan informasi saldo pada akhir periode. Lalu yang kedua ini ada periksa catatan transaksi perusahaan. Tinjauan catatan transaksi keuangan perusahaan termasuk buku kas, buku besar, dan catatan transaksi lainnya. Pastikan semua transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Lalu yang ketiga itu cocokkan transaksi. Bandingkan catatan transaksi perusahaan dengan catatan transaksi bank untuk memastikan kesesuaian. Pastikan bahwa jumlah setoran, penarikan, dan biaya bank yang tercatat di dalam buku perusahaan sesuai dengan yang tercatat di dalam bank itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada identifikasi perbedaan. Jika ada perbedaan antara catatan perusahaan dan catatan bank, cari tahu dulu penyebabnya. Perbedaan ini tuh disebabkan oleh transaksi K yang belum dicatat K, atau perbedaan tanggal transaksi K, atau kesalahan administrasi lainnya K. Jadi benar-benar harus ada pengecekan rutin dan apa ya, supaya tidak terjadi kesalahan catatan dan kecerobohan-kecerobohan lainnya. Lanjut, yang kelima itu buat penyesuaian. Setelah identifikasi perbedaan, buat penyesuaian yang diperlukan di buku kas perusahaan untuk mencocokkan catatan dengan laporan bank. Jadi bisa berupa catatan transaksi yang belum tercatat, mengoreksi kesalahan, atau menyelaraskan perbedaan tanggal transaksi. Lalu yang keenam itu ada rekonsiliasi saldo. Setelah semua penyesuaian dilakukan, hitung kembali saldo akhir rekening bank perusahaan. Pastikan bahwa saldo akhir yang tercatat di buku perusahaan sesuai dengan saldo akhir yang tercatat di laporan bank. Lalu yang ketujuh itu periksa kelengkapan. Pastikan bahwa semua transaksi dan penyesuaian telah dicatat dengan benar dan tidak ada perbedaan yang belum teratasi. Lalu yang terakhir itu ada catat penyesuaian. Jadi catat penyesuaian yang telah dilakukan selama proses rekonsiliasi ini penting untuk memudahkan audit dan menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Lalu di sini ada contoh soal. Berdasarkan catatan dari PT Umi Makmur, saldo kas mereka sebesar 4 juta rupiah, sedangkan berdasarkan rekening koran Bank NBT, saldo kas dari PT Umi Makmur sebesar 3.880.000, sedangkan cek yang masih dalam peredaran hingga 30 Desember 2022 ialah yang pertama itu ada nomor 0212 senilai 250.000. Terus yang kedua itu nomor 0312 senilai 300.000. Lalu yang nomor ketiga itu ada 0512 senilai 500.000. Setoran sebanyak 1.180.000 belum tercantum di dalam rekening koran Bank NBT. Bank NBT pun memberikan beban giro perusahaan dengan memberlakukan biaya administrasi bank sebesar 25.000. Dan transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2022. Cek yang ditarik untuk PT Umi Makmur senilai 3.550.000. Tapi ternyata ada salah catat di bagian pembukuan perusahaan yang aslinya itu sebesar 3.505.000. Lalu di tanggal 28 Desember 2022 diketahui ada seorang pelanggan yang meminta kembali cek yang sudah dibayar pada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2022. Cek ini senilai 300.000 tersebut sudah disetorkan pada pihak bank dan sudah dicatat pada tanggal 29 Desember yang diperlakukan seperti cek kosong. Jadi di sini itu bisa dibilang bank atau dari PT Umi Makmurnya kurang teliti dalam rekonsiliasi bank. Jadi keliru sampai di mana pas ada setoran dari ke pihak bank itu tuh diperlakukan seperti cek kosong. Gitu. Lalu pihak Bank NBT sudah menagih piutang wesel perusahaan senilai Rp400.000 yang baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi di sini ada kecerobohan dalam menagih piutang wesel yang
baru diketahui itu pada tanggal 31 Desember. Nah, lalu rekening koran yang dikeluarkan Bank NBT menampilkan adanya pengurangan sebesar Rp900.000 untuk cek nomor 0012 yang semestinya adalah Rp80.000. Nah, laporan rekonsiliasi bank pada Bank PT Umi Makmur dengan bentuk model kontrol sebagai berikut. Nah, di sini itu ada apa ya, penyelesaian rekonsiliasi bank dengan model kontrol. PT Umi Makmur rekonsiliasi bank periode 31 Desember 2022. Dan di sebelah kiri ini ada kas menurut catatan perusahaan, dan di sebelah kanan ada kas menurut rekening koran bank. Kita bahas kas dulu nih yang menurut catatan perusahaan. Kas menurut catatan perusahaan itu sebesar Rp4.000.000. Lalu ditambah penagihan piutang wesel itu Rp400.000. Jadi jumlah penambahannya juga tetap Rp400.000. Lalu di sini ada biaya dikurangi. Apa dikurangi? Biaya administrasi bank itu 25.000 dari yang tadi apa ya, setoran bank yang belum tercantum. Jadi pihak Bank NBT itu memberikan beban giro kepada perusahaan berupa biaya administrasi bank senilai 25.000. Lalu di sini ada cek kosong yang tadi juga entah Bank NBT atau dari kitanya yang ceroboh dan atau kurang rutin melakukan rekonsiliasi bank, maka kita sudah menyetor dan bank itu sudah mencatat, tapi diperlakukannya itu seperti cek kosong yang senilai 300.000. Lalu di sini ada kesalahan pencatatan yang dimana harusnya sejumlah 3.505.000, tapi malah ditulis 3.550.000, maka selisihnya itu 45.000. Lalu di sini ada jumlah pengurangannya. Cara menghitungnya itu 25.000 ditambah 300.000 ditambah 45.000. Hasilnya itu 370.000. Lalu saldo akhirnya kenapa sih 4.030.000? Yaitu jadi dari 4 juta ditambah 400.000, lalu 4.400.000. 4.400.000 itu dikurang dengan 370.000, jadi hasilnya 4.030.000. Lalu di sini ada kas menurut rekening koran bank sejumlah 3.880.000. Ditambahnya setoran dalam perjalanan itu ada 1.180.000, kesalahan pencatatan itu 20.000, lalu jumlah penambahannya jadi 1.200.000. Lalu dikuranginya ini ada cek yang beredar nomor 0212 sejumlah 250.000, nomor 0312 sejumlah 300.000, nomor 0512 sejumlah 500.000, lalu jumlah pengurangannya 1.050.000. Kenapa saldo akhirnya bisa 4.030? Dan harus balance dengan kas menurut catatan perusahaan. Jadi cara menghitungnya itu 3.880.000 ditambah 1.200.000, jumlahnya itu 5.080.000 dikurang dengan 1.050.000, yaitu hasilnya 4.030.000. Lanjut. Berdasarkan contoh soal rekonsiliasi bank di atas, kas yang benar berdasarkan pihak perusahaan dan bank sebesar 4.030.000. Jadi di sini harus balance dengan catatan perusahaan dengan catatan bank. Lalu setelahnya bisa diketahui saldo akhir secara benar, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat jurnal penyesuaian. Lalu di sini saya sudah membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian dari PT Makmur Rekonsiliasi Bank periode 31 Desember 2022. Kenapa di sini tanggal 31 Desember semua? Karena dari pencatatan yang sudah dicatat, apa ya, baru diketahui itu pada tanggal 31 Desember. Jadi ini juga agak ceroboh. Sebenarnya itu udah dicatat tapi mereka tuh lupa. Jadi setelah dilihat lagi pas tanggal 31 Desember, jadi mereka melakukan pencatatan ulang di tanggal 31 Desember. Di sini ada biaya administrasi bank masuk ke debit 25.000 dan kas masuk ke kredit itu 25.000. Biaya administrasi bank ini yang tadi sudah saya bilang karena lupa
apa ya, belum menyetor ke bank, maka dikenakan beban giro perusahaan berupa biaya administrasi bank sebesar 25.000. Lalu di sini ada utang usaha masuk ke debit 45.000 dan kas masuk ke kredit 45.000. Ini itu yang tadi salah pencatatan, yang seharusnya 3.050.000, 3.505.000, tapi malah ditulis 3.550.000. Jadi mereka itu selisih 45.000. Lalu di sini ada piutang usaha 300.000 masuk ke debit, terus kas masuk ke kredit sejumlah 300.000. Kenapa piutang usaha 300.000? Karena ini itu dimasukkan dari cek senilai 300.000 pada tanggal 27 Desember 2022 yang diberlakukan seperti cek kosong yang sudah disetor ke bank. Lalu di sini yang terakhir itu ada kas masuk ke debit itu 400.000, lalu piutang wesel masuk ke kredit 400.000. Piutang wesel itu dari pihak bank yang sudah menagih janji piutang wesel perusahaan senilai 400.000 yang baru diketahui pada tanggal 31 Desember. Gitu ya. Jadi hasil dari debit dan kredit yang harus jelas yaitu 770.000. Ya. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang rekonsiliasi bank dan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Frisa Sabrina pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.